Salawase woke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Septiarko, NIM akhir 21, akan memaparkan resensi buku pendidikan yang berjudul Konsep Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Al-Ghazali. Oke, simak videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Enggar Septiarko. Saya akan memaparkan hasil resensi buku pendidikan yang berjudul Konsep Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Al-Ghazali. Buku ini dibuat oleh penulis Imam Wahyudi SPDI MPDI dan Abdul Rauf SHI MPDI. Buku ini diterbitkan oleh PT Leotika Novalitera Yogyakarta, tahun terbit 2012, tebal halaman 153 halaman. Buku ini itu sangat cocok untuk calon pendidik untuk mempermudah memahami konsep, kurikulum, serta peserta didik. Nah, manajemen pendidikan ini merupakan faktor yang dominan dalam kerangka lembaga pendidikan. Dalam buku ini dijelaskan dasar pemikiran Al-Ghazali mengenai corak pendidikan. Nah, corak pendidikan ini secara umum ada dua aspek penting, yakni pengajaran moral dan pengajaran religius tanpa mengabaikan dunia. Seperti ilmu-ilmu yang lainnya, pengajaran moral dan pengajaran religius ini perlu diberikan ruang dan waktu. Kemudian dalam buku ini juga dijelaskan biografi Al-Ghazali. Nah, biografi Al-Ghazali itu menceritakan dari kecilnya beliau, kemudian perjalanan pendidikannya, sampai karya-karya beliau dan wafatnya beliau. Mengenai karya-karya beliau, belum pasti jumlahnya karena pada saat itu karya beliau dalam bentuk naskah kemudian dibakar oleh tentara Mongol. Nah, sebagian lagi dibuang oleh penguasa Spanyol atas perintah Qadi Abdullah Muhammad bin Hamadi. Nah, selanjutnya dijelaskan pula bagaimana manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Ghazali. Pendidikan sendiri adalah komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan karena memberikan dan mengarahkan anak didik pada tujuan yang telah ditentukan bersama komponen yang lain. Nah, konsep pendidikan menurut Al-Ghazali ini sebenarnya sama dengan teori Barat. Tugas pendidik dalam pandangan Islam secara umum mendidik yakni mengupayakan sebuah potensi anak didik baik kognitif, agnitif maupun psikomotorik. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana manajemen pendidikan yang baik. Nah, manajemen pendidikan yang baik ini meliputi perencanaan, kemudian rekrutmen pendidik, kemudian disebutkan pula apa saja syarat-syaratnya, kemudian diberikan pembinaan, pengembangan pendidik, pemberian hadiah, pemberian saksi, kemudian mengevaluasi atau menilai. Nah, selanjutnya dijelaskan pula mengenai kurikulum pendidikan Islam. Manajemen kurikulum pendidikan Islam ini merupakan
substansi penting di sekolah. Nah, siklus manajemen pendidikan ini terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama itu tahap perencanaan, yang kedua itu tahap pengembangan, yang ketiga tahap implementasi, dan yang terakhir tahap penilaian. Nah, adapun mengenai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, yakni 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Apabila 3 tujuan ini tercapai, diharapkan peserta didik ini dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kemudian fungsi manajemen peserta didik ini yakni sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Selanjutnya untuk kelebihan buku ini, dari penjilitan rapih, kuat. Selanjutnya dari cover, menurut saya menarik karena backgroundnya yang arsitektur. Nah, untuk gaya bahasanya menurut saya menarik, mudah dipahami. Kemudian bahasanya itu memberi motivasi. Nah, walaupun ada yang mudah dipahami, ada beberapa kata yang sulit dipahami. Nah, itu merupakan kekurangan buku ini. Kemudian tidak disertai gambar ilustrasi. Nah, selanjutnya pada halaman terakhir ini bukunya ada kertas kosong, lembar kosong, yang menurut saya lebih baik diisi indeks kata. Jadi lebih bermanfaat apabila kita tidak mengetahui kata yang sulit dipahami, kita bisa melihat indeksnya di sini. Nah, kalau seperti ini mubazir, mungkin salah cetak atau gimana. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.